Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Bertemu lagi dengan saya Gulo dari Jadi PNS, dan kali ini kita akan terbang ke Thailand. Sudah bersama kita salah satu anak muda kebanggaan Indonesia yang telah menyelesaikan studi S2-nya di Chiang Mai University di Thailand dengan jurusan Regional Center for Social Science and Sustainable Development. Sudah bersama kita Mbak Hana Nur Afifah Yogar atau yang biasa disapa dengan Mbak Hana. Sawadikap, Mbak Hana. สวัสดีค่ะ Mas Gelo. Pinter bahasa Thailand ya? Kapun Kap, Mbak Hana udah mau sharing di Jadi PNS bagaimana perjalanannya setelah lulus S1, daftar ke S2, dan bagaimana kuliah dan menyelesaikan kuliah di Chiang Mai University Thailand. Terima kasih banyak Mas Gelo sudah invite juga. Senang banget bisa sharing sama teman-teman sekalian. Oke, halo teman-teman. Jadi sekarang mau, seperti yang Mas Gelo tadi bilang, mau travel ke Thailand, spesifiknya ke Chiang Mai. Jadi kali ini saya mau share tentang Chiang Mai University Thailand. Spesifikasinya lebih ke jurusan social science sebetulnya. Dan lebih spesifiknya lagi development studies. Jadi waktu tahun 2020 sampai 2002 saya menghabiskan masa master saya di Chiang Mai University Thailand di Regional Center for Social Science and Sustainable Development dengan jurusan Social Science, spesialisasi di Development Studies. Tapi sebelum masuk ke kehidupan master nih, kalau kata Mas Gulu bilang. Jadi sebetulnya saya waktu S1 itu nggak satu jalur sih sebetulnya, Mas. Kalau orang-orang bilang katanya murtad ya. Dari S1-nya itu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya ambil jurusan IPOLS atau International Program for Law and Sharia. Pada tahun 2014, terus lulusnya 2019, terus ada one gap year kerja dulu, terus baru tempo hari cari beberapa informasi untuk lanjut master. Cuma kebetulan ini tuh istilahnya kayak tersesat di jalan yang benar gitu loh. Wow. Dapat Chiang Mai University Thailand itu tuh sebetulnya awalnya mau ambil FH lagi sih, Mas. Tapi sayangnya di FH CMU, let's say CMU ya lebih gampang. Itu mereka nggak ada program berbahasa Inggris. Jadi mereka cuma menyediakan regular program yang pakai Thai language. Wow. Nah, sebetulnya tempo hari udah sempat kontak kedua profesor yang ada di sana untuk cari kayak potential supervisor kayak gitu. Ternyata mereka nggak buka program untuk international students gitu loh. Nah, tapi beruntungnya, ada beruntungnya juga nih. Salah satu profesor ini nanti bisa di-share di slide selanjutnya, nyaranin kalau bagusnya itu buat coba apply di social science kayak gitu loh. Di RCSD tadi, yang Regional Center Social Science Sustainable Development. Terus setelah browsing banyak kayak gitu, terus tertarik dan baru apply. Tapi sebelum masuk ke master tadi ya, kalau ngomong soal S1, perjalanannya kan lumayan panjang ya, 5 tahun. Nah, 5 tahun itu sebetulnya banyak banget kegiatan-kegiatan yang memang menopang kehidupan S2 sekarang gitu loh. Yang pertama, yang harus ditanamkan di pikiran anak-anak mahasiswa gitu ya. Jadi kuliah tuh nggak cuma sekedar masuk kelas doang, boleh juga berorganisasi, tapi jangan sampai organisasi porsinya lebih banyak daripada kelas. Maksudnya kayak balance gitu loh ya. Maksudnya saya tidak menyalahkan organisasi ya, cuma kadang-kadang ada yang banyak banget yang di-spend ya 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi kadang-kadang skip kelas berhari-hari, terus ujian nggak ikutan, terus ya kayak just try to be balanced gitu loh. Waktu S1 sebenarnya ikutannya lebih ke program yang lebih chill ya. Maksudnya chill tuh kayak salah satunya di kampus saya itu di UMY, Muhammadiyah Jogja itu punya American Corner. Jadi ini tuh salah satu bukan program sih, kayak library yang memang dikasih atau difasilitasi langsung sama Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Nah, di Indonesia itu American Corner tuh cuma ada 11 institusi, 11 American Corner. Dan satu-satunya di Jogja itu ada di UMY. Terus kalau kegiatan off kelas itu saya paling ikut yang research program, terus conference, teaching assistant, research assistant, lebih kayak ke anak-anak cupu gitulah pokoknya. Nah, tapi beruntungnya di American Corner dan IPOLS ini tuh menurut saya tuh kayak kombinasi yang tepat gitu loh pada saat saya S1. Karena waktu itu ada program YSEALI, saya yakin Mas Gulu dan teman-teman yang lain juga udah pernah dengar,
Young South Asian Leader Initiative yang dikasih fellowship selama 5 minggu ke Amerika Serikat. Jadi saya tempoh hari apply untuk itu, terus keterima, terus terbang ke Hawaii selama 3 minggu, terus ke California 1 minggu, ke Washington DC 1 minggu, itu gratis dan kita dikasih stipend juga selama program. Nah, ya sebenarnya stipendnya itu sih yang lebih wow. Just to be honest gitu. Terus yang selanjutnya banyak banget kan alternatif yang bisa ngembangin diri kita gitu loh. Jadi sebelum kita gini loh, banyak teman-teman anak S1 yang pokoknya pengen S2 ke luar negeri gitu loh. Sebenarnya kita tuh udah bisa ngerasain gimana di exposed international atmosphere tuh dari sejak S1 sebetulnya. Kayak misalnya teman-teman bisa ikut international conference yang memang diselenggarakan both di lokal, maksudnya di Indonesia atau di luar Indonesia gitu loh. Cuma kan nilai plusnya ikut international conference itu atau misalnya di forum ilmiah itu kan memang kayak bawa nama kampus ya. Tapi yang dapat untung lebih banyak tuh sebenarnya diri kita sendiri. Ya dibiayain kampus, terus bisa presentasi di forum akademik, terus banyak dapat koneksi dan lain-lain kayak gitu loh. Dan kita bisa terbang, let's say even cuma ya. Maksudnya kayak yang paling dekat Malaysia, Thailand, Philippines, Vietnam misalnya. Tapi kan seenggaknya kita tuh udah dapat international exposure gitu loh. Jadi maksudnya kalau sebelum mempersiapkan S2 ke luar negeri itu sebetulnya lebih baik untuk membekali diri lebih banyak pada saat S1 gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar mau TOEFL nih atau mau IELTS nih, tapi di persiapannya tuh udah lulus S1 terus baru mau nyari S2 gitu loh. Jadi sebetulnya persiapannya tuh pas dari S1 gitu loh. Terus yang kedua bisa juga student exchange program. Jadi waktu itu 2015 saya sempat exchange program ke Sunwoo University Korea Selatan selama 5 bulan, 1 semester lah ya, let's say. Jadi itu yang bikin wawasan saya tuh maksudnya kayak lebih open minded gitu loh, lebih melihat bahwa oh ternyata gini ya dunia luar tuh seperti apa gitu loh. Jadi instead of emphasize gimana caranya dapat IELTS skornya 7 buat keterima S2, maksudnya itu kan persiapannya sangat pendek banget sebetulnya ya, kalau misalnya emang dari lulus S1 terus langsung pengen S2. Jadi lebih baik persiapannya pas dari sejak bachelor sih sebetulnya, kayak gitu. Ya gitulah pokoknya, persiapannya lebih ke pas masuk ke S1 terus langsung nyiapin diri aja gitu loh, membekali diri dengan banyak kegiatan yang memang expose-nya tuh lebih ke international atmosphere kalau misalnya mau lanjut S2 keluar. Jadi nggak kaget dan langsung bisa adaptasi dengan baik. Kayak gitu. Nah, tadi kan udah diceritain dikit tentang bachelor's to master's, seperti transisi gitu ya. Sebetulnya sekarang saya udah ganti afiliasi sebetulnya. Jadi kemarin lulus itu sebetulnya bulan apa ya saya lulus? Bulan Juli. Nah, tapi disahkannya gitu loh dari University Council itu baru kemarin bulan September gitu loh. Tapi sudah mulai doktoralnya tuh bulan Agustus kemarin di Chulalongkorn University. Sebetulnya sama-sama Thailand, cuma kalau Chiang Mai itu di Chiang Mai, tapi kalau Chulalongkorn di Bangkok. Jadi nanti kalau misalnya mau tanya-tanya lanjut, boleh di sesi yang lain ya Mas ya. Wow, luar biasa nih. Terus kadang-kadang saya suka ditanya ya, kenapa sih Thailand dari S2 sampai S3 gitu loh? Kenapa nggak negara lain? Kenapa nggak coba yang lain? Sebetulnya to be honest yang tadi saya bilang tuh tersesat di jalan yang benar ya. Thailand tuh sebenarnya nggak, to be honest nggak masuk list. Maksudnya masuk list tapi nggak priority list gitu loh. Nah dulu tuh waktu selesai S1 itu saya daftar ke University of Hawaii. Itu terima Mas. Cuma pas COVID, jadi ditunda. Programnya tuh ditutup dulu gitu loh sementara. Nah saya tuh tipe orangnya kalau misalnya udah ada kesempatan saya nggak mau nunda-nunda gitu loh. Jadi kayak ya udahlah gitu. Maksudnya kayak daripada ntar ditunda-tunda, saya nggak tahu apakah COVID akan berhenti secara cepat. Nyatanya kan 2 tahun kan. Jadi kan maksudnya ketika COVID udah mulai longgar banget kayak sekarang, saya udah selesai S2 gitu. Jadi maksudnya kalau ada pintu yang lain yang bisa kebuka, kenapa nggak coba yang lain gitu loh. Nah jadi tiap hari ini nyangkut ke hobi saya sih. Salah satu hobi saya kan googling ya. Google aja apa-apa tuh Google gitu. Nah, terus setiap hari
iseng banget gitu loh, kayak cuma nyari master scholarship in Thailand. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba Thailand tuh masuk otak saya gitu loh. Nah terus pas klik enter itu langsung yang pertama muncul itu Chiang Mai University Presidential Scholarship yang ini ya, yang poin ketiga ini. Nah di situ saya pas lihat-lihat tuh, oh ini public university, research university, terus ranking ketiga di Thailand. Jadi maksudnya why not untuk dicoba gitu loh. Tapi yang tadi saya bilang pas awal-awal karena fakultas hukumnya kalau sesuai jurusan S1 ya tidak menyediakan program internasional, jadi saya coba untuk cari alternatif lain gimana caranya biar tetap bisa ikut admisinya meskipun tidak fakultas hukum gitu loh. Jadi makanya masuknya ke RCSD tadi yang Regional Center for Social Science and Sustainable Development. Terus untuk lebih ke persiapan, lebih mendekati persiapan ke admisinya sebetulnya. Jadi kan kadang-kadang ada yang banyak orang yang persiapkan TOEFL-nya dulu, IELTS-nya dulu, terus gimana caranya bikin motivation letter dan lain-lain. Kalau saya tempo hari yang penting saya udah punya CV, pegangan CV, dan juga research proposal. Terus saya coba untuk approach ke profesor yang menurut saya itu potensial jadi supervisor saya kalau saya keterima di sana gitu loh. Jadi saya kontak 3 profesor sebelumnya, sebelum saya apply admission-nya, dan alhamdulillah 3-tiganya balas tempo hari. Tapi yang 2 kan dari fakultas hukum, akhirnya ya udah kayak udah angkat tangan aja karena kan emang nggak jadi masuk ke sana karena memang nggak ada international program, akhirnya ke RCSD. Nah ini sih kayaknya lebih ke general sama technical proses ya, kayak administration proses itu ada kalau di CMU sebenarnya nggak di CMU doang sih, di semua kampus ya kayaknya ada admisi untuk program, ada admisi untuk scholarship. Nah kemarin untuk administrasi proses saya sempat kontak ke 2 profesor sebetulnya. Yang ini ke Profesor Shitov sama beliau tuh orang Rusia sebetulnya cuma ngajar di Thailand. Terus sama Profesor Nutamon. Kalau beliau Profesor Nutamon orang Thailand. Jadi intinya saya mencoba buat approach ke mereka, ngedeketin mereka dengan cara ngirim CV dan juga research proposal. Kayak gitu. Nah, terus setelah mengetahui bahwa FH di sana itu ternyata tidak dibuka untuk international students, akhirnya saya cari cara gimana caranya buat approach salah satu profesor yang ada di RCSD atau program saya development studies itu. Akhirnya saya kontak. Ini sebetulnya semua emailnya ada di websitenya mereka sih semua. Jadi kayaknya open for public kalau misalnya untuk educational purposes. Terus ya, akhirnya setelah berhasil approach 1, terus mereka tertarik sama research proposal kita. Ya udah akhirnya saya mencoba untuk further gimana caranya buat apply kayak gitu kan. Baik Mbak Hana. Oke, gimana Mas? Ya, di slide sebelumnya itu finding the right supervisor. Itu tadi Mbak Hana mengatakan ada di websitenya kampusnya gitu ya Mbak ya, nama-nama supervisor. Nah, itu bagaimana Mbak Hana menemukan supervisor yang cocok dari berbagai profesor yang namanya ada di website? Pertanyaan yang bagus Mas Bro. Jadi sebetulnya gini, saya tuh karena gini, ketika saya cari nama potential supervisor itu, saya tuh mencoba mencocokkan gimana caranya research proposal saya ini bakal bisa disupervise sama salah satu profesor di sana kan. Nah, jadi ketika buka websitenya, misalnya facultyoflaw.cmu.ac.th for example, terus lihat faculty membernya, terus saya coba aja cari website atau laman website di mana si laman itu tuh benar-benar contain semua semua nama-nama profesor yang ngajar di fakultas tersebut misalnya. Nah, terus sana tuh pasti ada CV atau misalnya research interest. Terus misalnya ada publications dan lain-lain atau misalnya background-nya apa. Jadi saya mencoba mencocokkan apakah expertise profesor ini tuh sesuai dengan research interest saya atau enggak gitu loh. Jadi yang saya temukan dari ketiga profesor yang saya kontak ini, misalnya Prof. Shitov sama Prof. Nutamon itu beliau fokusnya ke environmental law tempo hari yang saya temukan. Jadi karena saya juga membahas environmental law pada saat itu, makanya saya kontak beliau berdua. Terus salah satunya di sini juga ada Profesor Sia. Sebenarnya kita panggilnya Ajan ya. Ajan tuh teacher di Thailand. Jadi semua dosen tuh kita panggil Ajan.
Nah, kalau agensia ini tuh fokusnya salah satunya indigenous people. Nah, kalau indigenous people karena memang salah satu fokus proposal saya kemarin itu gimana caranya kayak tackling environmental issues ya memang dampaknya tuh ke animals sama ke indigenous people, especially di Dayak and Kalimantan Island kayak gitu, Mas Guru. Menarik, Mbak Hana. Kalau di slide sebelumnya Mbak Hana itu kita bisa baca, kalau Mbak Hana itu tolong dong kirimin saya your research proposal. Right. Itu bagaimana seorang Mbak Hana membuat research proposal? Dan kemudian apakah ada bantuan dari dosen sebelumnya, teman, atau seperti apa? Sebenarnya kalau untuk research proposal itu kan cuma 2 sampai enggak 2 sih, mungkin 3 sampai 5 halaman ya Mas ya. Biasanya kalau untuk masters dimintanya cuma 3 halaman, untuk doctoral candidate misalnya 5 sampai 6 halaman katakan. Tergantung si programnya. Cuma dengan keterbatasan kayak misalnya cuma 3 halaman aja ya. Jadi saya lebih kayak ke balik lagi sih kayak ke googling sebenarnya gimana sih cara nulis yang memang singkat kayak gitu loh. Terus memang basicnya karena waktu S1 itu bantuin dosen untuk jadi research assistant, terus jadi researcher di apa namanya kayak debate team, tapi saya jadi istilahnya kayak researcher untuk collecting datanya kayak gitu. Jadi maksudnya nggak terlalu, let's say katakan nggak terlalu buta dengan gimana cara nulis proposal kayak gitu loh. Cuma mungkin untuk lebih kayak reassure gitu loh, kayak confirming myself gimana caranya untuk nulis proposal, untuk berapa halaman, atau misalnya formatnya gimana, formattingnya kayak gimana, cari aja di Google sebetulnya. Karena Google tuh sebenarnya benar-benar provide everything, tapi gimana caranya kita kalau misalnya emang ragu, terus kayak butuh masukan, baru kontak dosen. Cuma pas pada saat proses penulisan proposal tuh saya mandiri sih sebenarnya. Pokoknya saya kerjain sendiri, terus kira-kira menurut saya udah oke, dan emang standarnya sih untuk selanjutnya setelah proses admisi, terus ada interview sebetulnya, cuma interview itu makan waktu sekitar 30 menit, dan karena sebetulnya kalau untuk yang mahasiswa emang niat buat apply scholarship, yang tadi presidential scholarship itu makanya diambil waktu itu lebih banyak gitu loh. Kayak misalnya 30-40 menit kayak gitu. Untuk pertanyaan apa aja yang ada di scholarship sebetulnya sama sih kayak apa yang kita tulis di motivation letter kita, sama lebih kayak ke confirming CV, terus kamu ngapain waktu S1, kenapa kamu mau ke program ini, kenapa kita harus pilih kamu, dan lain-lain kayak gitu. Dan kenapa kita harus kasih scholarship dan lain-lain. Terus setelah 1 bulan prosesnya dari admisi ke, enggak 1 bulan, 2 minggu sebetulnya. Dari administrasi proses, terus ke interview, terus 2 minggu kemudian dapat LOA. Ini dari program yang tadi saya bilang development studies. Sebenarnya programnya social science sih Mas. Jadi di CMU itu social science itu ada 4 track gitu loh. Nah, track saya development studies, juga yang gender and women studies, ada yang health and social science, dan political economy, dan lain-lain. Nah, ini salah satu LOA-nya dari program, terus Ya. nah, Mbak ini Hana? untuk LOA. Yap. Ya, mohon maaf di slide sebelumnya. Oke, boleh-boleh. Yang ini? Ya. Makasih banyak Mbak Hana sudah menunjukkan Letter of Acceptance, LOA atau surat cinta ya, dari Chiang Mai University. Ini semoga nanti semakin banyak anak-anak Indonesia yang bisa dapat kuliah seperti Mbak Hana di CMU. Amin. 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 Ya. Mbak Hana tadi juga harus mensubmit application form. Itu bagaimana caranya Mbak Hana meyakinkan ya supervisor itu kalau Mbak Hana adalah kandidat yang tepat, mengingat Mbak Hana ini murtad untuk jurusan. Betul sekali ya. Jadi saya jadi merasa berdosa dibilang murtad. Sebetulnya ada trik, kalau triknya seperti ini sih. Gimana caranya meskipun semurtad-murtadnya saya gitu, saya benar-benar like contrast background, let's say. Tapi gimana cara kita bisa nyambungin sedikit dan kita sama future study gitu.
Misalnya karena saya ambil environmental law waktu S1, terus S2-nya ambil social science and sustainable development studies atau development studies let's say. Nah, karena memang fokusnya itu ke environmental law atau environmental issues specific or in general, jadi spesifiknya saya ambil pendekatan hukum lingkungan sama gimana caranya social science ini memandang environmental issues gitu loh Mas. Misalnya kayak yang tadi saya bilang, saya fokusnya ke hubungan antara manusia, hewan di apa ya kayak under oil palm plantations context project gitu loh. Nah, gimana caranya si perkebunan kelapa sawit ini tuh bisa dibahas dari perspektif hukumnya sama segi social science-nya. Jadi dalam proposal itu saya coba mix and match antara legal studies sama social science. Jadi meskipun memang background-nya tadi itu fakultas hukum atau ilmu hukum, terus sekarang ambilnya social science, jadi si supervisor tuh bisa lihat gimana potensi kita tuh bisa diarahkan sama beliau nantinya gitu loh. Meskipun nanti misalnya harus ada let's say revisi dan lain-lain. Cuma ketika kita tahu kuncinya itu yang penting kita tahu apa yang mau kita teliti atau kita tahu apa yang mau kita pelajarin gitu loh. Jadi seenggaknya kalau udah punya basic itu, background itu, even though you're having contrast background, let's say yang saya alamin law studies, tapi kalau misalnya emang kamu tahu apa yang bisa kamu pelajari, apa yang mau pelajari, jadi nggak masalah aja sih sebetulnya. Jadi lebih ke convince gimana caranya kamu tahu nggak research problemnya seperti apa, terus apa yang mau kamu sodorkan gitu loh solusinya, kayak gitu sebetulnya. Makasih Mbak Hana. Sip. Nah ini untuk scholarship offer-nya dari Chiang Mai University. Ini namanya Chiang Mai University Presidential Scholarship. Jadi dari rektornya lah istilahnya gitu. Nah terus scholarship-nya itu ada 7 komponen. Ini yang benar-benar full ya, full. Jadi dari mulai tuition fee, life accident, health insurance, books, living allowance, even settlement allowance kayak LPDP lah ya. Terus thesis publications allowance sama airfare ticket. Yang penting nggak melebihi 15.000 baht atau sekitar mungkin 8 juta kali ya. Tapi kalau untuk negara Asia sih sebetulnya udah ke cover sih kalau 15.000 baht gitu. Nah jadi sebetulnya untuk program scholarship ini tuh dibuka tiap tahun. Ada dua apa ya istilahnya, ada 2 slot gitu loh untuk semester 1 dan semester 2. Jadi offer per tahunnya itu adalah 100 untuk mahasiswa masters, 100 untuk mahasiswa PhD. Nah kalau untuk program saya itu RCSD itu kebetulan nggak tahu kenapa ya tiap tahunnya itu dapat paling banyak kuotanya gitu loh. Meskipun sebenarnya nggak ada patokan khusus misalnya fakultas A dapat berapa, fakultas B dapat berapa. Cuma kebetulan program saya selalu dapat di atas 6 orang. Bahkan waktu saya 6 orang kemarin dan yang paling dulu 10 sampai 11 orang. Jadi kayak udah ya, misalnya kayak karena programnya terkenal mahasiswa terkenal, ya udah diutamakan lah kayak gitu. Nah kalau untuk gimana caranya sebetulnya dua untuk program beda sekolah sendiri, tapi nanti coba bisa kalau misalnya tertarik boleh banget untuk buka websitenya Graduate School University. Nanti langsung kok itu pas di web pertama itu langsung kayak admission scholarship. Jadi websitenya cukup banyak memberikan informasi yang jelas. Jadi kita nggak perlu kayak nanya lagi abis ini kemana, abis ini gimana, nggak perlu. Jadi semuanya udah cukup jelas sih kayak gitu. Terus lanjut lagi kali ya. Oh ya, untuk kuotanya 100 orang. Terus ini untuk 2 tahun, terus untuk PhD 3-4 tahun. Nah, tapi yang menurut saya sih agak challenging ya. Chiang Mai ini tuh mewajibkan seluruh scholarship awardee-nya, terutama dari presidential scholarship ini tuh untuk punya minimal 1 publikasi terindeks Scopus. Jadi kalau misalnya teman-teman udah selesai tesisnya tapi belum punya publikasinya, jadi nggak bisa lulus. Oke. Jadi agak takut ya. Cuma maksudnya kayak, tapi menurut saya fair sih, fair aja lah dibandingkan 2 tahun scholarship yang
kalau ditotalin bisa hampir 1 M. Memang nggak sebesar kayak, kalau ditotalin nggak sebesar kayak yang Western universities ya. Cuma maksudnya kalau untuk ukuran Thailand itu sangat besar sekali loh. Kayak gitu. Jadi maksudnya kayak mutual relationships gitulah. Jadi gue kasih scholarship nih, terus lo kasih publikasi kayak gitu. Gitu sih. Ya bisa lah, semua orang bisa lah, bisa. Kayak gitu. Terus untuk selanjutnya, ini sebenarnya apa yang membedakan antara development studies di Chiang Mai University dengan program yang lain? Nah, sebetulnya sepengetahuan saya, sejauh yang saya tahu, development studies di Asia tuh sebenarnya belum terlalu banyak sih Mas yang offer. Bahkan di Indonesia kayaknya baru 2 universitas ya, UGM sama ITB kalau nggak salah. Dengan perspektif yang beda gitu loh. Kalau nggak salah UGM lebih ke social science, cuma ITB saya kurang paham. Nah, jadi kalau di Chiang Mai University ini programnya tuh udah buka dari tahun 1998. Udah cukup oke lah, cuma nggak terlalu tua-tua banget gitu loh. Jadi programnya tuh 2 tahun program, komponennya 1 tahun course atau kelas, terus 1 tahun tesis. Terus yang tadi saya bilang, sebetulnya nanti gelarnya tuh dapatnya Master of Arts in Social Science, bukan Masters of Development Studies sebetulnya. Cuma di Chiang Mai University ini social science itu ada 4 track yang tadi saya bilang, development studies, gender and women studies, terus health and social science, sama political economy. Ada 4 kayak gitu. Terus untuk kelas desainnya typical international program sih sebetulnya, kayak 25% lecturing, terus 70% diskusi sama debate. Nah, biasanya dari seluruh ajan atau seluruh profesor yang ngajar di program saya itu tuh tipenya yang ngasih paper, terus kalian baca, terus apa yang kalian temukan gitu loh. Jadi sebenarnya yang kasarnya paling banyak bacotnya tuh mahasiswanya sebetulnya gitu loh. Jadi lecturer di sana tuh lebih kayak ke ngawasin gimana caranya debate itu berjalan, diskusi itu berjalan. Nanti kalau misalnya memang dibutuhkan pendapatnya dosen, ya baru beliau masuk ke arena debat atau diskusi itu kayak gitu. Nah, terus kalau di program saya tuh nggak ada midterm exam juga, yang literally no exam, tapi kita punya term papers. Nah, term papers ini tuh paling tinggi skornya, 75% dari 100% assessment di kelas. Jadi mau serajin apapun masuk kuliah, gitu. Tapi kalau misalnya nanti term papernya jeblok, ya udah jeblok semua gitu loh. Jadi term paper itu paling menentukan gimana, sejauh apa pemahaman kamu selama semester ini gitu loh. Jadi konsepnya lebih kayak ke gimana kamu bikin artikel ilmiah atau paper, terus ambil minimal 2 teori yang sudah dipelajarin di satu mata kuliah itu misalnya. Misalnya social science theory apa, development science theory apa, terus yang lain apa kayak gitu. Gitu. Gak ada masalah sih kalau soal yang term paper itu ya. Sebenarnya kalau memang selama perkuliahan itu memang benar-benar ikut perkuliahannya dengan serius, jadi kayaknya nggak ada masalah untuk tugas akhir. Kalau untuk graduation requirement-nya selain tesis tadi, juga kalau untuk CMU Presidential Scholarship Awardees wajib ya minimal 1 publications yang Scopus Index. Entah itu mau skornya yang Q1, Q2, Q3, Q4 nggak masalah, yang penting Scopus Index kayak gitu. Gitu. Selama master sebetulnya kehidupan saya nggak jauh-jauh sama satu, masih cupu. Saya ikut beberapa research internship. Kalau waktu S1 saya waktu bachelor's itu langsung ke ISWA Center-nya, fellowship-nya. Cuma waktu S2 kemarin sempat ada tawaran untuk ikut research internship di sana. Jatuhnya ke non-resident karena saya tetap ada di Thailand tapi afiliasinya ke ISWA Center. Itu selama kurang lebih 10 bulan, lumayan lama. Terus setelah itu juga non-resident research assistant bareng salah satu dosen, tapi bukan dosen di program saya. Jadi lagi-lagi saya googling, browsing gimana caranya biar dapat kerjaan tambahan gitu kan di Thailand. Jadi tempo hari pas googling itu ada informasi tentang kayak open recruitment gitu loh Mas, kayak research assistant. Tapi ternyata yang buka oprek itu tuh dosen CMU juga gitu loh. Cuma beliau ngajarnya di School of Public Policy, terus apply, terus alhamdulillahnya keterima. Jadi ya udah kayak ngasistenin beliau
program yang memang berafiliasi dengan Forum of Federations Canada, yang kantor misalnya kantor cabangnya gitu lah ya di Chiang Mai kayak gitu. Terus selanjutnya sebelum itu juga sempat jadi Curriculum Development Assistant, sama juga sama School of Public Policy dengan dosen yang sama juga. Terus itu sih karena memang saya fokusnya pengen di dunia akademik, jadi pengennya yang emang gimana caranya selama S2 juga nambah-nambah publikasi dan koneksi yang lain. Makanya tetap ikut international conference, publications, presentasi, dan lain-lain kayak gitu sih. Ya, boring ya kedengeran. Membosankan ya karena. Tapi sebenarnya kayak gitu sih. Karena kan gini, kadang-kadang ada yang S2-nya pengen, abis S2 saya pengen langsung kerja misalnya di, entah jadi entrepreneur atau misalnya bukan di dunia akademik, jadi tergantung orientasi ke depannya sebetulnya. Makanya kenapa saya ngerjain atau misalnya fokusnya lebih ke akademik, karena pengennya emang kerjanya di dunia akademik gitu loh, specifically jadi dosen misalnya. Jadi gimana caranya biar saya tuh kayak mupuk dari sekarang gitu loh. Jadi nanti tinggal moles sedikit-sedikit lagi gitu kalau misalnya pas waktunya sudah tiba. Amin. Amin. Oke. Nah, sekarang kampus kelas ya. Sebetulnya Chiang Mai itu luas banget sih sebetulnya. Saya selama 2 bulan di situ nyasar mulu sih tempo hari. Jadi setiap di kampus itu Mas, kalau misalnya mau dari spot ke spot itu tuh saya pakai Google Map tempo hari. Kalau misalnya nggak ada bis ya. Sebenarnya bisa juga jalannya, ini kan bisnya yang warna ungu ini ya. Ini tuh namanya bis yang emang electric bus gitu loh. Jadi nggak pakai nggak pakai bensin ya istilahnya, lebih ke environmental friendly. Cuma saya nggak tahu dari mana sumber listriknya, apakah batu bara atau yang lain, saya nggak tahu. Cuma bilangnya sih environmental friendly bus kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk di kampus itu kita konsepnya green campus. Jadi semua spot di kampus itu tuh memang spot hijau, punya banyak big trees dan lain-lain, taman, danau, lain-lain. Terus kita juga pakai konsep environmental friendly bus kayak gitu. Terus memang typical kampus di Thailand, jadi kita pakai arsitekturnya tuh lebih kayak ke temple gitu loh Mas. Nah kalau yang oranye ini namanya Sala, Thai Sala, jadi kayak apa ya? Sala tuh kayak pondok gitu loh. Cuma memang desainnya agak lebih besar. Nah, kalau untuk kelasnya nggak besar, karena di mana-mana kalau master tuh sedikit nggak sih? Kayak cuma sekedar 10 sampai 20 orang kayaknya kebanyakan juga sih. Kalau waktu saya tuh ada 14 orang. Ini waktu pertama tuh pas orientasi sebetulnya. Jadi karena saya batch COVID ya. Jadi kebanyakan di sini masih online. Terus yang di kelas ini tuh memang ajan-ajannya profesornya dan memang teman-teman yang udah di Thailand-nya gitu loh. Kayak S1-nya di Thailand, kerjanya di Thailand. Jadi nggak perlu ikut online kayak gitu. Gitu paling. Terus nah kalau misalnya untuk kehidupan sehari-hari, stigma kuliah di luar negeri enak betul kok sebetulnya. Apalagi dapat beasiswa ya. Cuma kalau untuk struggle-nya sebenarnya sama-sama aja sih, sama-sama kayak tipikal anak kosan di Indonesia juga gitu. Jadi kayak masak sendiri, nyuci sendiri. Terus kalau butuh bantuan ya kontak ke teman-teman yang anak Indonesia atau misalnya teman-teman kelas kayak gitu sih. Lebih kayak ya tipikal yang emang mahasiswa sih sebetulnya. Yang membedakan hanya setting lingkungan aja sebetulnya kayak gitu. Terus salah satu keuntungan yang didapat jadi anak social science itu tuh kita nggak lebih fokus sih. Salah satu fokus kita tuh ke ethnography studies ya. Jadi kayak gimana caranya kita belajar untuk immerse diri kita untuk melihat dan merasakan langsung apa yang sedang kita pelajari gitu loh. Jadi di sini misalnya fotonya sebenarnya nggak menceritakan apa-apa sih. Sebenarnya cuma salah satu kampung di Thailand namanya Mae Kampong. Terus setiap hari kita ke sana, terus beberapa hari nginep di sana untuk kayak gimana ngerasain jadi orang sana gitu loh. Terus ngelihat apa problem di sana, terus solusinya seperti apa, terus kita bisa immerse sama lingkungan sekitar atau enggak, kayak gitu-gitu sebetulnya. Ya, nggak ada yang spesial sih sebetulnya, cuma ya oke lah. Struggle-nya mungkin lebih kerasa ya. Dibilang nggak ada yang spesial mungkin karena saya sendiri yang ngerasain, cuma kalau orang yang ngelihat dari perspektif orang lain mungkin berbeda sih kayak gitu.
Gitu sih Mas. Nah sekarang yang tadi udah bilang dari awal, Agustus tuh udah mulai doctoral program di Chulalongkorn University, dapat beasiswa juga, komponennya lebih banyak karena beasiswa di Chula ini nggak ada yang satu full gitu loh Mas, nggak seperti CMU. Jadi gimana caranya saya nutupin nutupin kekurangan itu gitu loh. Jadi kemarin apply salah satunya ASEAN Scholarship buat ASEAN non-ASEAN Scholarship buat international student. Tapi itu covernya cuma monthly allowance sama tuition fee yang harus dibayarkan ke universitas. Tapi kan ada 2 komponen lagi yang harus dibayar. Yang pertama international fee, karena international student beda bayarnya sama program fee. Tapi di situ fakultas saya itu tuh kayak ngasih award gitu loh. Jadi kita nggak perlu apply, tapi mereka yang seleksi sendiri, namanya MGAP Scholarship. Saya lupa itu kepanjangannya apa. Intinya kayak scholarship yang dikasih fakultas atau Faculty of Political Science, fakultas saya, itu ya emang menurut mereka tuh emang ya bisalah dikasih kayak gitu loh. Cuma buat 3 orang gitu loh. 2 masters, 1 PhD, dan alhamdulillahnya saya dapat yang PhD itu. Itu untuk program fee. Terus international fee-nya dibayarnya karena saya dapat research assistantship, kayak scholarship tapi karena research assistant dari supervisor saya di bawah CSDS atau Center of Social Development Studies. Ya udah akhirnya ke cover semuanya dari 3 komponen itu. Kayak gitu. Wow, alhamdulillah. Terima kasih Mas Gulo, udah gitu doang sih. Semoga bisa ngasih gambaran ya gimana kuliah di Thailand. Soalnya gini loh, temen yang kata dengan kesempatan yang lain sih, kayak yang tadi kita ngobrol sebelumnya, kayak banyak teman-teman yang fokus banget, oh gue pengen ke Amerika nih, gue pengen ke Eropa nih, Australia dan lain-lain. Sebetulnya nggak ada yang salah dengan pilihan itu, cuma jangan sampai kita tuh menghabiskan banyak waktu untuk cuma mengetuk satu pintu aja gitu loh. Jadi coba untuk kesempatan yang lain, kayak misalnya ke Thailand boleh, ke Malaysia boleh, yang penting keluar negeri lah istilahnya, yang penting dapat international exposure, dan nanti pengalamannya nggak jauh beda juga dari yang lain kayak gitu. Makasih Mbak Hana. Mbak Hana stres kah kuliah di Chiang Mai University? Stres nggak ya? Dibilang stres itu sebenarnya enggak sih Mas, karena porsinya gini sih, Senin sampai Jumat saya fokusin ke kerja, atau misalnya maksudnya kayak studi gitu loh. Jadi kalau selama 5 hari weekdays itu kan udah kayak puyeng banget nih, muat banget nih misalnya, udah dimaksimalin gitu loh. Tapi nanti pas weekend, terutama hari Sabtu itu kayak misalnya main. Nah kalau di Chiang Mai itu kan banyak danau-danaunya gitu, Chiang Mai University-nya maksudnya, danau buatan sih, cuma maksudnya itu buat tempat healing lah ya, healing murah gitu loh. Jadi kayak ya udah hari Sabtu ke sana, atau misalnya jalan sama teman sekelas kemana, jadi ya udah di-stress lagi, terus Minggu mau bersiap lagi, terus Seninnya udah kayak gitu aja siklus atau skemanya gitu. Jadi kalau dibilang stres ya stres, tapi lebih ke challenging sih daripada ke negatif konotasi kayak gitu. Ya, Mbak Hana, bagaimana rasanya kuliah menjadi seorang mahasiswi berkerudung pakai jilbab di Thailand? Saya kalau di Thailand tuh sebenarnya nggak ada yang nggak ada yang aneh sih, Mas. Soalnya gini kan, karena Thailand tuh sebenarnya lebih diverse dari Indonesia sebetulnya. Karena kan di sini juga kita punya transgender, mahasiswa transgender, terus ada yang laki-laki pakai rok gitu, dan itu tuh udah nggak aneh gitu loh. Jadi makanya dengan mahasiswa berkerudung nggak masalah juga. Dan ada juga satu daerah di Thailand, di southern part of Thailand, Patani namanya, itu mayoritasnya Muslim gitu loh Mas. Dan banyak juga yang dari mereka ya emang kuliah di Bangkok, kuliah ke Chiang Mai, jadi mereka juga ya udah immerse aja sama kita. Jadi alhamdulillahnya nggak ada masalah. Kita juga ada masjid di sini, di kampus juga disediain musola, terus ada tempat makanan halal. Jadi maksudnya nggak, kita udah Muslim friendly gitu loh, meskipun di tempat yang kecil, selingkungan kampus, jadi nggak masalah. Menarik, bagus sekali. Ada pesan lain yang ingin disampaikan oleh Mbak Hana untuk teman-teman yang ingin kuliah di Chiang Mai University? Pesannya lebih ke open minded aja. Kalau kata senior saya tuh coba ketuk semua pintu, terus lihat pintu mana yang terbuka,
mau rezekinya di Chiang Mai, mau rezekinya di Amerika, mau rezekinya di Australia, mau dimanapun itu tetap rezeki yang bagus. Jadi yang membuat kita nyaman tuh ya diri kita sendiri gitu, bukan scholarship-nya, bukan negaranya, bukan apanya. Jadi kita yang kontrol semuanya gitu loh. Terus kalau misalnya sekarang lagi S1 terus masih nunggu misalnya berapa tahun atau berapa semester untuk mulai ke S2, lebih baik dipersiapin dari sekarang sih. Jadi jangan ngedadak-dadak gitu lah istilahnya. Boleh persiapan dari sekarang, TOEFL-nya boleh persiapan dari sekarang, IELTS-nya dari sekarang, mungkin tesnya mungkin nanti bisa. Cuma saya sih lebih nyaranin gimana caranya kita untuk punya banyak international exposure sih, kayak conference atau misalnya student exchange boleh lah. Kan sekarang juga kayaknya di Kemendikbud udah punya program IISMA ya, yang apa namanya, student exchange program yang semuanya dibiayain. Itu kayak banyak banget sekarang jalannya untuk keluar gitu loh. Jadi why not? Dan yang terakhir, apa sih harapan seorang Hana Nur Afifah Yogar untuk Indonesia yang lebih baik? Sebenarnya banyak ya harapannya. Cuma saya sih pengennya semua orang, semoga setidaknya mahasiswa atau generasi muda ya, membuka diri. Kepo itu boleh, tapi bukan ke urusan pribadi orang. Jadi kayak lebih kayak gimana sih dunia luar kayak gitu loh. Jadi lebih open minded sih sebetulnya. Lebih melihat diri tuh sebenarnya kita tuh nggak cuma sekedar tinggal di Indonesia, tapi coba lihat masyarakat lain di negara lain itu seperti apa kayak gitu loh. Terus kayak lebih kayak ke apa ya istilahnya, mendewasakan diri untuk gimana caranya kita bisa emerge sama orang-orang di negara lain kayak gitu sih. Lebih kayak ke open minded sih intinya. Baik, terima kasih luar biasa sekali Mbak Ana. Terima kasih banyak. Mas Guru juga luar biasa. Terima kasih banyak. Saya banyak ngomong sih sebenarnya. Sekali lagi terima kasih Mbak Ana. Semoga cerita Mbak Ana tadi bisa memberikan inspirasi ya buat teman-teman dan semakin banyak anak-anak muda Indonesia yang bisa mengecap pendidikan di luar negeri, lanjut S2, terutama di Chiang Mai University di Thailand. Amin, amin, amin. Betul. Amin, 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 amin. Sekali lagi terima kasih Mbak Ana. Sukses untuk lagi lanjut nih S3-nya di Chulalongkorn University Thailand dan sukses buat karir ke depannya. Amin. Amin. Terima kasih Mas Gulu, terima kasih banyak. Sama-sama, saya Gulo dan seluruh tim di JD PNS mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program Dunia Kampus maupun program lainnya oleh JD PNS. Kapunka. Keren, Kopun Cup.